wassalatu wassalamu ala nabiyil ummah Sayyidina Muhammadin al-mab'usi bil haqqi wa rahmah wa ala alihi wa sahbihi ulil bahjati wa ni'mah fattaqullaha wa ati'u wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah al-ayah. Qala nabi man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra al-Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya hormati kepada ketua penyelenggara Lomba Dakwatul Islamiyah yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah. Di hari yang cerah dan penuh kegembiraan ini, kita selalu berusaha untuk menggapai keridhaan dan ampunan Allah. Dengan syarat kita duduk bersama-sama di tempat yang mulia ini dengan niat yang ikhlas dan suci dalam rangka Maulid Nabi. Dengan adanya Maulid Nabi ini, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Rabbul Izzati. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membawakan tema yaitu Maulid Nabi. Dalam suatu hadis menerangkan, man azama li maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa dari golongan umatku yang mengagungkan hari kelahiranku, maka akan diberikan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Dengan demikian, dengan adanya kita memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi, kita dapat mengingat kembali sejarah Rasulullah. Beliau diberikan keutamaan dan kelebihan, di antaranya dari segi ketakwaan, kepandaian, dan juga ketampanan. Beliau juga diberikan mukjizat yang begitu banyak. Jika dari segi ketakwaan dan kepandaian, beliau sudah tidak diragukan lagi. Dan jika dari segi ketampanan, beliau adalah nabi yang paling tampan, melebihi tampannya Nabi Yusuf alaihi salam. Jika Nabi Yusuf berjalan, cahaya yang dapat menembus tembok, bagaimana jika Nabi Muhammad yang berjalan sudah tidak terbayang lagi oleh kita? Sebagaimana dalam kitab berjanji telah dijelaskan, Ata syamsun ata badrun ata nurun fawqa nuri. Kanjeng Nabi Muhammad laksana matahari, Kanjeng Nabi Muhammad laksana bulan, Kanjeng Nabi Muhammad cahaya dari seluruh cahaya. Dan jika kita lihat dari segi mukjizatnya, Nabi Muhammad diberikan mukjizat yang lebih banyak dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Di antaranya, beliau dapat membelah bulan, beliau dapat memperbanyak makanan, beliau dapat mengeluarkan air dari jari-jarinya. Uluk salamnya pepohonan kepada beliau, adanya awan yang mengikuti beliau kemanapun beliau pergi, sehingga beliau tidak merasa kepanasan. Dan yang paling utama, diberikannya kitab suci yang menjadi pedoman seluruh umat manusia di muka bumi ini, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran itu bukan Quran. Jika Quran dibaca sebagai rutinitas, tapi Al-Quran dibaca hanya sebagai formalitas, itu salah besar. Seharusnya Al-Quran itu dijadikan suatu kebiasaan, karena Al-Quran itu sarana komunikasi antara Allah dengan hambanya. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'ul Qur'an. Kalau kita punya anak, makanya pesantrenkan, kepondokan agar bisa mengaji, bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan beliau juga diberikan akhlakul karimah, di antaranya mempunyai sifat sabar, dermawan, rendah hati, dan juga penyayang. Sehingga beliau mendapat acungan jempol sebagaimana terukir dalam ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Makanya kita terapkan sikap rendah hati beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, yang pintar jangan sombong atas kepintarannya, baru hafal hadis sepotong, ke yang bodoh sudah berani najong. Dan yang cantik jangan sombong atas kecantikannya, karena kecantikan hanya milik Allah. Cantik juga hanya waktu muda, jika sudah tua, rambut pun jadi memutih, kulit juga jadi keriput, dan memudarnya cahaya kecantikan dari wajah kita. Dan yang kaya jangan merasa paling kaya, karena kekayaan hanya milik Allah. Dan yang berpangkat
jangan pernah sombong atas kepangkatannya, karena kepangkatan hanya milik Allah. Jika Allah menarik kepangkatan itu, maka tidak akan ada satu orang pun yang hormat kepada dia. Maka dari itu, kalau kita kaya, bantu dong yang miskin. Kalau kita kuat, tolongin dong yang lemah. Kalau kita pintar, ajarin dong yang bodoh. Kalau kita berpangkat, hormat dong sama seorang rakyat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.